Selamat pagi Pak Tikno dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Livia, berasal dari kelas 7F. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang teori psikodinamika approach. Yang pertama itu adalah penjelasan teori psikodinamika approach. Teori psikodinamika itu adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Dan teori ini juga ditemukan oleh Sigmund Freud. Bagi Freud, tingkah laku manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan impulsif bawah sadar yang ditransformasi sedemikian rupa menjadi berbagai wujud tingkah laku, termasuk perilaku artistik. Dorongan-dorongan itu bersumber pada ID, bagian kepribadian yang dibawa sejak lahir. Dari ID bagian kepribadian lainnya, ego dan superego terbentuk melengkapi struktur kepribadian. Kepribadian manusia kemudian dipahami sebagai interaksi dinamis antara ID, ego, dan superego dengan ego sebagai komando yang menjaga keseimbangan strukturnya. Lalu yang kedua itu apa kegunaan dari teori tersebut untuk kepemimpinan? Yang pertama itu pendekatan psikodinamika dalam kepemimpinan dibangun berdasarkan dua asumsi dasar. Pertama itu adalah karakteristik personal individu sesungguhnya telah tertanam jauh di dalam kepribadiannya, sehingga sulit untuk diubah walaupun dengan aneka cara. Kuncinya adalah pengikut harus menerima karakteristik seorang pemimpin dan memahami dampak kepribadiannya tersebut dalam diri mereka dan menerima keistimewaan dan faktor yang melekat pada seorang pemimpin. Lalu yang kedua, individu memiliki sejumlah motif dan perasaan yang berada di bawah alam sadarnya. Motif dan perasaan ini tidak mereka sadari, sebab itu perilaku individu tidak hanya merupakan hasil dari tindakan dan respon yang bisa diamati, melainkan juga emosi dari pengalaman sebelumnya yang telah mengendap sekian lama di alam bawah sadarnya. Lalu yang nomor 3 itu bagaimana mempraktekkan teori ini di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama itu saya akan memberikan contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu jika dilihat dari sistem ID yang merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang, ID itu bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. ID mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, ataupun marah. Contoh seperti kasus yang seperti ini, di tengah acara makan malam, Sinta haus namun gelasnya sudah kosong. Daripada menunggu pelayan mengisi ulang gelasnya, dia mengambil gelas Pak Budi di seberang meja lalu meminumnya. Hal ini tentu sangat mengejutkan. Yang kedua itu ego berurusan dengan kenyataan atau realita. Berusaha memenuhi keinginan ID dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya, dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan ID jika keinginan tidak segera dipenuhi. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu menjadi egois dalam jangka bukanlah hal yang baik. Contoh kasusnya yang Sinta haus, namun dia tahu bahwa pelayan itu akan segera mengambil minumannya dan akan mengisinya. Tapi dia lebih memilih untuk menunggu meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk minum dari gelas Pak Budi yang ada di seberangnya. Yang ketiga itu superego. Superego itu merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat yang didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar atau salahnya. Meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, sedangkan keputusan ego lebih didasarkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Contoh kasusnya, yang pertama, Jojo ingin mencuri kamera milik temannya. Ia memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Namun, Jojo mengerti mencuri itu adalah hal yang salah. Jadi dia memutuskan untuk tidak mencuri apapun meskipun itu ada kesempatan. Dalam kasus ini, dapat saya simpulkan bahwa ID, ego, dan superego bekerja bersama dalam menciptakan pola perilaku manusia. Dan ID pun memberi tuntunan kebutuhan alamiah, ego membatasi dengan realita, dan superego menambah nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Sekian penjelasan dari saya tentang teori psikodinamika approach. Sekian dan terima kasih.